مرحبا أهلا النوادي. Yang sama-sama kita muliakan para imam Masjid Al-Munawwar, wabil khusus Al-Ustadz Sholih Sakolah, dan seluruh para imam, para hadirin wa hadirat yang hadir. Ini berkaitan dengan pembahasan yang kita bahas dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah tentang suratul Fatihah. Jadi suratul Fatihah ini ruknun min arkanis sholah, masuk daripada rukun sholat, sehingga kita wajib memperhatikan bacaan suratul Fatihah. Sebagaimana yang sudah dibahas di pertemuan lalu, di dalam suratul Fatihah ada 7 huruf hijaiyah yang tidak masuk di dalam suratul Fatihah. Syekh Nawawi Al-Bantini dalam kitab Bahjatul Wasail, dan juga Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tus yang lahir pada tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kedua ulama besar ini menjelaskan rahasia daripada 7 huruf yang tidak terdapat di dalam suratul Fatihah. Disebutkan huruf pertama yang tidak terdapat di dalam suratul Fatihah adalah Fa. Fa ini mengandung arti subur. Subur artinya binasa, celaka, kehancuran. Orang yang merutinkan membaca suratul Fatihah, maka surat Fatihah akan menjaga dia dari kebinasaan dan kehancuran. Sehingga huruf Fa ini tidak terdapat di dalam suratul Fatihah. Syekh Abdul Baqi dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras di Al-Fadhil Quran, beliau menyimpulkan kata subur di dalam Al-Quran Allah menyebutnya sebanyak 4 kali, yang bermakna binasa, hancur, celaka. Di antaranya Allah sebutkan di surat Al-Furqan, wa idza ulqu minha makanan dayyiqa. Mereka apabila dilemparkan di dalam neraka pada satu tempat yang sempit, makanan dayyiqa. Kemudian dilanjutkan firman tersebut, muqarranin, dalam keadaan terbelenggu, muqarranin. Da'au hunalika thubura. Di dalam neraka mereka mengharapkan kehancuran. Allah sebutkan thubura. Mereka mengharapkan kehancuran. Ini kata pertama suburo dalam Al-Quran, 1 kali. Seluruhnya ada 4 kali. Di surat yang sama, suratul Furqan, juga Allah menyebutkan la tad'u atau la tad'au al-yawma suburan wahidan wad'au subura katsira. Penghuni neraka dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, jangan kalian mengharapkan satu kebinasaan, suburo. Tapi ketika sudah masuk ke dalam neraka, kalian akan merasakan banyak kehancuran. Suburo katsira. Berarti sudah 3 kali disebut. Kemudian di surat Al-Insyiqaq, fasaufa yad'u suburo, 4 kali. Mereka nanti di dalam neraka, mereka berteriak, celakalah aku. Penghuni neraka dia berteriak, celakalah aku. Jadi kata suburo artinya kebinasaan, kehancuran. Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 4 kali.
Di dalam surat Fatihah tidak disebutkan kata suburo karena suburo mengandung arti yang tidak baik, sedangkan surat Fatihah itu sebagai bentuk kasih sayang Allah untuk melindungi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kebinasaan. Malaikat Jibril pernah menyatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, saya khawatir umatmu ini akan ditimpa azab. Saya khawatir umatmu ini ketika melakukan kesalahan Allah akan turunkan azab. Tapi ketika telah turun suratul Fatihah, saya menjadi tenang. Karena surat ini sebagai perlindungan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Di surat Al-Isra, Nabi Musa mengatakan kepada Fir'aun celaka, "Wa inni la'adhunnuk ya Fir'aun mathbura." Saya menduga dirimu wahai Fir'aun celaka, mathbura. Jadi huruf tha tidak ada karena mengandung makna kebinasaan. Orang yang baca suratul Fatihah dia merutinkan membacanya, maka insya Allah dia dijauhkan dari kebinasaan dan kehancuran. Ini huruf pertama yang tidak terdapat di dalam suratul Fatihah, yaitu huruf tha. Huruf kedua, huruf jim. Huruf jim tidak terdapat di dalam suratul Fatihah. Jim memiliki arti Jahannam. Jahannam, para ahli tafsir seperti Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, juga disebutkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab tafsirnya Durrul Manthur yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Mereka menyatakan Jahannam itu ismu nar, satu nama neraka. Neraka ini bertingkat-tingkat. Nah, salah satu nama neraka namanya Jahannam. Saking mengerikan neraka Jahannam, Allah menyebutnya di dalam Al-Quran dibanding dengan neraka-neraka yang lain, paling banyak neraka Jahannam yang disebut. 77 kali Allah menyebutnya di dalam Al-Quran. Kenapa begitu banyak disebut neraka Jahannam? Karena ini neraka yang paling mengerikan dari semua neraka. Kita diajarkan doa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa meminta perlindungan dari api neraka. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkanlah, lindungilah kami dari api neraka. Salah satunya neraka Jahannam. Di dalam surat Fatihah huruf jim tidak ada karena huruf jim memiliki makna Jahannam, neraka Jahannam. Kita berharap dengan bacaan suratul Fatihah Allah melindungi kita dan menjauhkan kita dari neraka Jahannam. Makanya huruf jim tidak dimasukkan di dalam suratul Fatihah. Beberapa golongan Allah sudah sebutkan tempatnya di dalam neraka Jahannam. Beberapa golongan. Di antaranya orang yang melalaikan sholat, itu tempatnya di dalam neraka Jahannam. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Wailun dalam terminologi bahasa, sebagian ulama tafsir mengatakan maknanya adalah celaka. Sebagian ulama tafsir menyatakan maknanya wadin fi jahannam, satu tempat, satu lembah yang ada di dalam neraka Jahannam. Nah, celakalah orang-orang yang sholat, yang melalaikan sholatnya. Di sini ditafsirkan oleh Imam As-Suyuti, dia menunda-nunda waktu sholat hingga masuk ke waktu sholat yang lain. Itu sudah celaka. Di waktu zuhur dia kerjakan di waktu asar. Waktu asar dia gabung dengan waktu maghrib. Nah, itu firman Allah yang mengatakan fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat, itu orang yang menunda-nunda, alladzina. Sebutkan orang-orangnya sifat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kata sahun di situ menunda-nunda waktu sholat hingga keluar di waktu sholat yang lain.
Para ulama, Syekh Zainuddin Malebor mengatakan dalam kitab Irsyadul Ibad, kalau yang menunda-nunda sholat celaka, gimana yang tidak sholat? Dia tetap lakukan sholat, namun di luar ketetapan waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Waktu sholat sudah ditetapkan waktunya, dia geser ke waktu sholat yang lain. Dia menunda-nunda hingga keluar dari waktu sholat yang sudah ditentukan, itu sudah dinyatakan celaka. Lantas bagaimana yang tidak sholat sama sekali? Itu tempat neraka jahanam bagi orang-orang yang melalaikan sholat dan orang-orang yang meninggalkan sholat. Kemudian firman kedua, Allah nyatakan orang-orang lalai tempatnya di neraka jahanam. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah sebutkan di surat Al-A'raf, kami penuhi neraka jahanam. Allah sebut neraka jahanam, kami penuhi neraka jahanam dari golongan jin dan manusia. Golongan jin manusia yang penuh di dalam neraka jahanam siapa? Ditutup. Ghafilun, orang-orang yang lalai, tempatnya di neraka jahanam. Lalai terhadap aturan Allah, lalai terhadap agamanya, lalai terhadap kehidupan abadinya di akhirat. Yang ketiga, orang munafik, tempatnya di neraka jahanam. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina ila jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan seluruh orang munafik dan orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam. Jadi orang munafik tempatnya di neraka jahanam. Yang keempat, orang kafir. Orang-orang kafir dikatakan kullil ladzina kafaru, katakanlah kepada orang-orang kafir, satuglabuna wa tuhsyaruna, mereka akan dikalahkan, kalian akan ditundukkan dan dikumpulkan ke mana? Neraka jahanam. Jadi huruf jim tidak terdapat dalam surat Fatihah karena mengandung makna jahannam, yaitu neraka jahanam. Nah, orang yang membaca suratul Fatihah, maka insya Allah dia dijauhkan dari neraka jahanam. Huruf ketiga yang tidak terdapat di dalam surat Fatihah, huruf kha. Kha tidak ada dalam surat Fatihah. Kha memiliki arti al-khauf, takut. Orang yang membaca surat Fatihah, Allah akan jaga dirinya dari rasa takut di hari kiamat. Allah sebutkan sebanyak 124 kali di dalam Al-Quran kata khauf. Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqfin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut. Khauf yang kedua, Allah sebutkan tidak ada rasa takut bagi para aulia, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi para aulia tidak punya rasa takut. Khauf yang ketiga itu selalu tergabung dengan kata lapar. Orang kalau ketika sudah lapar pasti muncul rasa takut. Makanya Allah gandengkan kata lapar dan takut di surat Al-Quraisy, surat Quraisy, allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Allah memberikan makan kepada mereka dan memberikan rasa aman dari khauf, rasa takut. Karena banyaknya rasa takut yang dimiliki oleh manusia, sehingga rasa takut ini jumlahnya Allah sebut sebanyak 124 kali. Ada rasa takut yang terpuji, ada rasa takut yang tercela. Takut miskin itu tercela. Kenapa kita takuti sesuatu yang sudah Allah jamin?
Tapi takut yang terpuji takut kepada Allah. Makanya sifatnya para ulama disebut dengan kata yakhsha. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jadi rasa takut kata Imam Ghazali itu substansi dari takwa yang pertama adalah khasyah wal haibah. Rasa takut kepada Allah. Kalau khasyah itu takut akan azabnya Allah, atau takut berpisah dengan Allah, takut Allah jauh dengan hambanya. Rasa takut itu namanya khasyah. Adapun haibah, takut akan azabnya Allah, namanya haibah, rasa takut. Ini sudah 3 huruf. Huruf tha, huruf jim, huruf kha yang ketiga. Yang keempat, zai. Zai ini memiliki arti buah neraka, zakum. Nah, di surat Ad-Dukhan Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna syajarataz zakum, sesungguhnya ada pohon namanya pohon zakum. Allah sebutkan kurang lebih sebanyak 3 kali kata zakum di dalam Al-Quran, disebutkan sebanyak 3 kali. Ulama tafsir ketika menafsirkan apa itu buah zakum atau pohon yang menumbuhkan buah yang bernama zakum, mereka sebutkan hiya syajaratun allati anbatahallahu, dia adalah sejenis pohon yang Allah tumbuhkan bi aslihi jahim, yang akarnya ada di neraka yang namanya neraka jahim. Neraka jahim nama neraka juga, tapi berbeda dengan neraka jahannam. Dia punya akar itu ada di neraka jahim. Di dalam surat Al-Waqi'ah juga disebutkan la'akiluna min syajari min zakum. Penghuni neraka pasti, pakai lam li taukid, lam penegasan. La'akiluna min syajarin min zakum. Penghuni neraka pasti mengkonsumsi pohon yang menghasilkan buah zakum. Nah, buah zakum itu adalah buah yang ada di dalam neraka yang diberikan bagi penghuni neraka mengkonsumsinya di dalam neraka. Orang yang membaca surat Fatihah akan dijauhkan oleh Allah, dijaga oleh Allah untuk dia tidak mengkonsumsi buah zakum. Yang kelima, syawi, dari kata syawi. Syawi itu dipanggang, dibakar dan dipanggang. Makanya sate kalau bahasa Arab al-lahmu mashwi. Sate bahasa Arab al-lahmu mashwi, daging panggang, daging sate. Allah sebutkan sebanyak 1 kali dalam Al-Quran. 1 kali di surat Al-Kahfi, 1 kali disebut di surat Al-Kahfi. Yashwil wujuh, wajah mereka itu terbakar. In yastaghithu yughathu, in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli. Orang-orang ahli neraka minta minum, Allah kasih minum kepada mereka air kalmuhli, seperti besi yang mendidih, kemudian diberikan minum kepada mereka. Yashwih wujuh, ketika mereka minum air tersebut, wajah mereka terpanggang, wajah penghuni neraka terpanggang. Bi'sa syarab, seburuk-buruknya minuman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasa'at murtafaqa, dan seburuk-buruknya tempat beristirahat, itu neraka. Sudah 5 huruf. Yang keenam, huruf fa. Huruf fa tidak terdapat di dalam suratul Fatihah karena memiliki arti al-firaq. Al-firaq artinya perpisahan. Orang-orang yang membaca suratul Fatihah, insya Allah nanti kalau di surga dia bertemu dengan orang-orang yang dia cintai di dunia, dengan orang tuanya, dengan anak-anaknya, dengan sahabat-sahabatnya yang soleh akan bertemu. Tidak ada kata perpisahan bagi orang-orang yang diberikan syafaat oleh suratul Fatihah. Al-kata al-firaq ini disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 2 kali.
Pertama di surat Al-Kahfi, menceritakan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Waktu Nabi Musa ingin belajar kepada Nabi Khidir, dikasih syarat, kalau apapun yang saya lakukan, jangan kau bertanya, jangan kau protes. Ternyata Nabi Musa tidak lulus, karena selalu perbuatan Nabi Khidir diprotes oleh Nabi Musa. Keluarlah ucapan Nabi Khidir, qul hadza firaqi baini wa bainaka fasaunabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Nabi Khidir berkata, sampai di sini perpisahan kita, di antaraku dan di antaramu. Aku akan jelaskan kepadamu takwilan dari apa-apa yang kau tidak mampu bersabar padanya. Itu kata al-firaq disebutkan di surat Al-Kahfi. Kemudian disebutkan juga di surat Al-Qiyamah, yazunnuhu annahu al-firaq wa zannahu annahu al-firaq wa zanna annahu al-firaq. Dia menyangka, dia meyakini dia akan berpisah dengan dunia. Nah, orang yang mau meninggal diceritakan seperti itu. Al-firaq maknanya di situ meninggalkan dunia. Sudah 6 huruf. Nah, huruf yang terakhir, yang ketujuh, yang tidak terdapat di dalam suratul Fatihah, zo. Makanya bukan wala zolin. Zo tidak terdapat di dalam surat Fatihah, karena mengandung makna neraka, neraka Luz. Nama neraka, neraka Luz. Allah sebutkan nama neraka Luz 1 kali dalam Al-Quran. Neraka Luz. Innaha Luz. Sesungguhnya ada nama neraka, namanya neraka Luz. Di surat Al-Lail kalau tidak salah, fa'anzartukum naran talazza. Saya Nabi Muhammad memperingati kalian dengan satu neraka yang namanya neraka talazza. Talazza artinya api yang berkobar-kobar, api yang membakar. Di dalam tafsir disebutkan saking panasnya api Luz itu, ia membakar tubuh manusia hingga tembus sampai ke dalam hati. Tembus sampai ke dalam hati. Begitu panasnya neraka Luz. Nah, ini rahasia 7 huruf yang tidak terdapat di dalam suratul Fatihah. Karena 7 huruf ini mengandung makna yang membinasakan, makna yang tidak baik. Kecuali al-firaq ini, kalau ahli hakikat mengatakan perpisahan di dunia adalah sesuatu yang dinanti-nantikan. Nabi Muhammad SAW diberikan 2 pilihan, mau abadi di dunia atau mau bertemu dengan Allah. Beliau memilih Rafiqul A'la. Saya memilih Rafiqul A'la, yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka al-firaq terjadi, perpisahan dengan dunia terjadi. Karena tidak mungkin kita bisa melihat Allah terkecuali kita masuk ke dalam surga. Nah, cara untuk masuk ke dalam surga harus lewati yang namanya kematian. Innaka mayyitun. Engkau akan menjadi mayat. Wa innahum mayyituna. Dan mereka juga akan menjadi mayat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, berjiwa pasti mencicipi rasanya kematian. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah kematian yang kalian lari daripadanya pasti dia menyusul kalian. Nah, ini suratul Fatihah yang dimana tidak terdapat 7 huruf hijaiyah di dalam suratul Fatihah. Syekh Nawawi mengatakan rahasia-rahasia tadi. Syekh Nawawi Al-Bantini, Al-Imam Al-Ghazali, As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi juga menyebutkan dalam kitab Ithaf Sadatil Muttaqin.